warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nurul Hadatul Aisyik dengan NIM 2513040013. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mutu layanan bimbingan dan konseling dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani. Yuk simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat layanan bimbingan dan konseling. Jadi, pada hakikatnya, layanan bimbingan konseling ini sangat membantu individu anak untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kemudian, layanan bimbingan konseling ini menjadi salah satu fondasi utama anak untuk membentuk karakter dan pribadinya untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, perkembangan dan pendekatan untuk anak tadi juga digunakan untuk mendukung keberhasilan pendidikan secara holistik. Secara operasional, hakikat ini diwujudkan dengan 4 komponen, yaitu yang pertama, layanan dasar. Layanan ini yaitu layanan preventif dan pengembangan untuk seluruh siswa guna membangun keterampilan hidup mendasar. Yang kedua, layanan responsif. Layanan ini adalah bantuan segera bagi siswa yang menghadapi masalah mendesak atau hambatan tertentu agar tidak mengganggu perkembangannya. Yang ketiga, perencanaan individual. Bimbingan ini untuk menyusun rencana masa depan dan minat siswa. Yang keempat, dukungan sistem. Ini adalah aspek manajemen dan pengembangan staf untuk memperkuat layanan. Kemudian, mutu layanan bimbingan dan konseling dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalitas konselor. Kemudian, faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh fasilitas, dukungan sekolah, serta keterlibatan orang tua dengan siswa. Untuk proses layanan bimbingan konseling juga ditentukan oleh pengelolaan program yang sistematis, meliputi yang pertama, adanya perencanaan. Nah, setiap kita ingin melakukan suatu hal, juga perlukan untuk melakukan perencanaan di awal kegiatan. Begitupun untuk melakukan layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling juga memerlukan adanya perencanaan di awal untuk melakukan progres ke depannya supaya bisa terjalankan secara sistematis. Yang kedua, adanya pengorganisasian. Nah, tujuan dari pengorganisasian ini supaya layanan bimbingan konseling berjalan secara efektif. Supaya layanan bimbingan konseling ini berjalan dengan efektif, adanya pengorganisasian melalui pembagian tugas, koordinasi, supaya pelayanan bimbingan konseling juga berjalan makin mudah. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, jadi setelah tadi adanya perencanaan dan pengorganisasian, yang ketiga ini harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tadi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Jadi setelah tadi adanya pelaksanaan, kita juga perlu mengevaluasi dari hasil pelaksanaan tersebut. Apakah sudah baik atau belum? Apakah sudah terjalankan dengan sesuai dengan rencana atau belum? Nah, kemudian kalau misalkan belum, perlu adanya tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini yang terakhir perlu adanya perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang ada dari pelaksanaan tadi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu keberhasilan mutu layanan bimbingan dan konseling ditentukan oleh kualitas proses, hasil dari perencanaan yang sistematis. Kemudian, kualitas proses dan perencanaan yang sistematis tadi harus dijalankan dengan baik oleh konselor dan lingkungan sekolah, sehingga membantu peserta didik mampu berkembang secara optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.